Kita akan mulai untuk soal latihannya. Siapkan diri Anda. Nah, untuk hari ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuman ada 8 ya. Saya ambil bagian-bagian yang penting aja. Oke, sudah disiapkan kertasnya belum? Coba diambil dulu kertasnya. Kalau sudah ambil kertas, oke, kalau sudah langsung ya. Untuk pertanyaan nomor 1. Jadi untuk modul 3 ini kita akan bahas mengenai tata surya dan jagat raya. Pertanyaan nomor 1. Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat susunannya, dikelilingi oleh planet-planet dengan bulan-bulannya, komet, meteor, dan sebagainya. Benar atau salah? Buktinya di mana? Saya ulangi lagi soalnya. Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat susunannya, dikelilingi oleh planet-planet dengan bulan-bulannya, komet, meteor, dan sebagainya. Benar atau salah? Oke, dan pertanyaan kedua. Urutan tata surya: matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, Neptunus. Benar atau salah? Buktinya di mana? Pertanyaan ketiga. Apakah yang dimaksud dengan planet superior? Oh, salah ya, saya salah ketik. Harusnya ini superior, bukan superios. Salah ya, harusnya superior. Apakah yang dimaksud dengan planet superior? Oke, saya bantu ini. Anda bisa temukan jawabannya di modul halaman 26. Ya, di modul halaman 26 itu dibahas mengenai planet superior. Oke, jadi apakah yang dimaksud dengan planet superior? Ada jawabannya di halaman 26. Oke, udah. Sekarang ke pertanyaan keempat. Charon, ya, tulisannya Charon, bacanya Sharon, ya, adalah satelit buatan milik planet Pluto. Ya,
Hati-hati, ini ada jebakan nih soalnya nih ya. Soalnya ini ada jebakannya. Charon adalah satelit buatan milik planet Pluto. Benar atau salah? Buktinya halaman berapa? Pertanyaan nomor 5. Asteroid atau komet adalah benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan orbit di antara Mars dan Jupiter. Benar atau salah? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Oh ya, silahkan Mbak Jasmine ya, kalau mau duluan nggak apa-apa. Ini sudah saya rekam soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan galaksi. Gampang ini, ada ya. Itu ada definisinya juga di modul. Apa sih galaksi itu? Ya, apakah yang dimaksud dengan galaksi? Kau jelaskan apa yang dimaksud dengan galaksi. Pertanyaan ke-7, jelaskan terjadinya gerhana bulan. Jelaskan terjadinya gerhana bulan. This is open like this. Nah, sekarang ke pertanyaan ke-8. Ini pertanyaan terakhir. Jelaskan terjadinya gerhana matahari. Nah, kalau tadi kan gerhana bulan.
Sekarang terjadinya gerhana matahari. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, udah. Pertanyaan terakhir nih kawan. Ada yang ketinggalan nggak? Mbak Cari nih sudah semua? Mbak Dian Ayu Lestari sudah? Mbak Turia? Ada yang oh, oke, ketinggalan dari awal ya? Dari awal ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Jadi Mbak Dian dari nomor 1 ya? Waduh, banyak dong. Oke, nggak apa-apa. Sambil yang lain ngecek jawabannya ya. Siapa tahu ada yang keliru. Ya. Soalnya beberapa pertanyaan itu saya buat jebakan. Oke, pertanyaan pertama, tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat susunannya, dikelilingi oleh planet-planet dengan bulan-bulannya, komet, meteor, dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua, berikut ini adalah susunan tata surya: Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, Neptunus. Benar atau salah? Hati-hati ya, ini ada jebakan soalnya. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan planet superior? Apakah yang dimaksud dengan planet superior? Itu ada di halaman 26 ya, mengenai planet superior. Udah, saya lanjutkan ke nomor 3, 4. Nah, Charon adalah satelit buatan milik planet Pluto. Benar atau salah? Charon adalah satelit buatan milik planet Pluto. Benar atau salah? Oke, terakhir berarti ya, nomor 5. Asteroid
atau komet adalah benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan orbit di antara Mars dan Jupiter. Benar atau salah? Nah, oke. Udah. Ada lagi yang belum, yang ketinggalan? Boleh dikirim langsung ya. Nah, kalau sudah kita cocokin ya. Kita bahas. Pertanyaan nomor 1. Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat susunannya dikelilingi oleh planet-planet dengan bulan-bulannya, komet, meteor, dan sebagainya. Benar atau salah? Iya, benar ya. Iya, jawabannya benar. Ada yang salah nggak jawabannya? Benar semua. Oh, berarti nomor 1 ya, buktinya halaman 25 ya. Jadi nomor 1 sudah benar semua ya. Nah, jadi memang betul. Jadi tata surya itu adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari, terus dikelilingi planet-planet, ada bulan-bulannya, komet, meteor, dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ini. Sebetulnya ini definisinya ada yang keliru. Ya, definisinya ini ada yang keliru. Pengertiannya ada yang keliru. Ada yang tahu nggak yang mana? Ada yang kurang tepat sedikit. Ada yang tahu nggak yang mana? Mbak Sri Rahayu tahu nggak yang salah yang mana? Dari pengertian ini sebetulnya ada yang keliru. Yang keliru yang mana tahu nggak? Ayo, atau Mbak Sutini, tahu nggak yang keliru yang mana? Nggak ada yang tahu? Jadi yang keliru, ya, yang keliru di sini adalah bulan-bulannya. Ya, bulan-bulannya itu sebetulnya bukan. Ya, bukan, iya betul ya, bukan bulan, tapi apa? Satelit ya. Nah, satelit itu adalah benda langit yang mendampingi planet, ya, yang mendampingi planet itu namanya satelit. Nah, kalau kita ngomong satelit itu ada dua macam, ya. Ada satelit buatan dan ada satelit alami, ya. Nah, kalau satelit alami punya bumi namanya bulan, ya. Kalau satelit buatan punya bumi ada banyak, ya. Misalnya satelit Palapa, ya. Nah, ini untuk informasi ya. Jadi di negara di Asia Tenggara ya, Indonesia itu satu-satunya yang punya satelit ya. Di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, mereka nggak punya satelit ya. Yang punya Indonesia, jadi mereka nyewanya ke Indonesia. Di negara-negara tersebut itu nyewanya satelit dari satelit Palapa punya Indonesia. Jadi kita bangga ya, satelit Palapa namanya. Oke. Nah, jadi ini harusnya bukan bulan-bulannya, tetapi harusnya diganti dengan satelit-satelitnya. Oke. Jelas ya? Nah, kalau jelas kita lanjutkan ke nomor 2. Yo, benar atau salah? Nomor 2. Iya, salah. Betul ya. Jawabannya salah. Salahnya di mana, Mbak? Salahnya di mana?
Yo, salahnya di mana? Iya, betul sekali ya. Yang salah itu di harusnya Neptunus dulu, baru Pluto ya. Jadi Pluto itu adalah planet yang paling jauh dari matahari, ya, paling terakhir. Tapi sebetulnya ditemukan lagi. Ternyata setelah Pluto ditemukan lagi dua planet lagi. Nah, salah satu planetnya itu ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, jadi kita juga perlu bangga ya, ada orang Indonesia yang menemukan planet. Ya, jadi sekarang nih ya, menurut update ilmu terbaru bahwa sudah ditemukan planet lain setelah Pluto. Oke. Nah, untuk urutan ini Anda jangan lupa ya, harus diingat ya, jangan terbalik-balik juga. Ya, jadi diingat-ingat urutannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Totalnya ada 9 planet. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini susunan tata surya? Gampang ya. Oke. Besok kalau saya keluarkan dalam mid test harus bisa jawab ya. Kalau disingkat gimana ya? Meve Meve Buma Jusa. Terserah Anda mau. uh, penemu planet setelah Pluto siapa Pak? Pokoknya orang Indonesia deh yang nemuin ya. Saya lupa namanya siapa. Saya pernah baca artikelnya. Nanti kalau Anda pengen tahu, di googling aja ya. Di googling. Cari di Google ada. Oh ini Mbak Dian Ayu bilang gini. Oh singkatannya Meve Bumaju Sauneplu. Nah boleh juga ya. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto ya boleh. Meve Meve Bumaju Sauneplu ya. Oke boleh. Namanya saya lupa juga ya. Pokoknya yang nemuin orang Indo, ditemukan planet lagi setelah planet Pluto. Jadi orang Indonesia ini kuliah di Amerika ya. Terus dia meneliti tentang planet gitu ya. Nah, akhirnya dia menemukan planet lagi yang baru itu. Ya, ceritanya seperti itu. Sebetulnya kalau Anda misalnya pingin kuliah di jurusan kayak ilmu astronomi, astrologi ya, ilmu perbintangan astrologi, terus tentang tentang luar angkasa itu sebetulnya prospeknya bagus juga ya, karena memang sih untuk lapangan pekerjaannya terbatas gitu ya, tapi sebetulnya ini spesifik gitu ya, dan kalau berhasil bisa masuk ke lembaga antariksanya Amerika. Saya ada teman dia orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Amerika. Nah, anaknya itu kerja di NASA ya. Jadi NASA itu adalah lembaga di Amerika ya, yang uh, me, me, menangani mengenai luar angkasa. Jadi teman saya ini luar biasa ya, bisa masuk ke NASA ya. Ini sebuah lembaga yang itu ya, yang keren ya di Amerika, dan dia orang Indonesia ya.
Nanti googling saja siapa namanya. Oh, nanti ketik aja planet, penemuan planet terbaru gitu, coba ya Anda cari ya, ketik aja penemu planet terbaru gitu ya, penemu planet terbaru. Ini ada nanti Anda cari ya, siapa tahu nanti dari Anda ya kan ada yang suka mengenai antariksa, terus Anda meneliti menemuin planet, nanti planetnya namanya planet Sutini ya, keren-keren. Atau enggak planet Waryanti ya. Ya, oke. Terus berikutnya pertanyaan nomor 3 ya, apakah yang dimaksud dengan planet superior? Yo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali ya. Jadi planet superior itu adalah planet yang letaknya setelah bumi ke belakang ya. Jadi setelah bumi ke belakang itu apa? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya, atau planet luar ya. Tapi sebetulnya planet luar itu bukan planet superior, Mbak. Ya. Planet luar itu adalah planet yang letaknya di setelah setelah orbit asteroid ya, letaknya setelah orbit asteroid. Jadi asteroid itu apa? Asteroid itu adalah nama lainnya planetesimal ya. Itu adalah benda langit yang letaknya itu di antara Mars dan Jupiter. Ya, di antara Mars dan Jupiter itu ada uh, benda langit ya, punya orbit juga ya. Makanya kita sebutnya sabuk asteroid. Nah, yang dinamakan planet luar itu adalah planet yang letaknya setelah sabuk asteroid itu. Jadi Jupiter dan seterusnya ke belakang. Nah, kemudian kalau planet dalam itu sebelumnya. Jadi Mars, Bumi, Venus, Merkurius itu ya. Itu planet menurut letaknya ya. Jadi ya superior itu letaknya setelah bumi ya, setelah bumi ke belakang itu superior. Nah, kalau sebelum bumi ke belakang itu namanya apa? Ada yang tahu? Sebelum bumi ke belakang ya. Jadi Merkurius dan Venus. Iya, betul ya, planet inferior. Terus kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Ini ada jebakan ini. Pertanyaan nomor 4 nih agak menjebak. Yuk, jawabannya benar atau salah? Yuk, benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah ya. Salahnya di mana? Iya, pinter ya Mbak Santi, pinter. Karena Charon itu adalah bukan planet bukan planet bukan planet buatan, tapi planet alami ya. Yang punya planet buatan tuh cuma bumi ya, karena dibuat oleh manusia kan.